Bayangkan ini, sementara Anda menonton video ini, utang pemerintah Indonesia bertambah ratusan juta rupiah per detik. Per 31 Desember 2025, angkanya sudah menyentuh 9.637.000 triliun. Itu setara 40,46% dari seluruh produk domestik bruto negara kita. Tapi tunggu dulu, di saat yang sama, ada 562 orang meninggal dunia akibat banjir bandang di Aceh. 29 orang masih hilang, 85.717 orang mengungsi. Ke-22 desa hilang dari peta Indonesia. Dan di tengah semua itu, pemerintah menyetor 17 triliun rupiah untuk bergabung dengan Board of Peace bentukan Donald Trump. Program yang bahkan tidak melibatkan Palestina dalam proses perdamaian Palestina itu sendiri. Pertanyaannya simpel tapi menohok, kemana pergi uang rakyat? Hari ini, Nextroom membedah fakta-fakta yang tidak akan Anda dengar di media mainstream. Data yang real, angka yang terverifikasi, dan pertanyaan yang harus dijawab. Ini bukan konspirasi, ini realitas. Mari kita mulai dengan angka yang sebenarnya. Data utang pemerintah sumber DJPPR Kemenkeu per 31 Desember 2025. Total utang 9.637 triliun rupiah, rasio terhadap PDB 40,46%, kenaikan dari September 2025. 229 triliun rupiah, komposisi 87,02% surat berharga negara, 12,98% pinjaman. Itu bukan sekedar angka di kertas. Guys, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bilang ini konsekuensi dari tekanan perlambatan ekonomi. Tapi apakah itu justifikasi yang cukup? Mari kita breakdown. Sepanjang 2025, pemerintah menarik utang baru sebesar 736 triliun rupiah. Itu 94,9% dari target APBN. Dan tahukah Anda untuk apa utang itu? Menurut data Bank Indonesia, utang pemerintah digunakan untuk 22,2% sektor kesehatan dan kegiatan sosial, 19,6% administrasi pemerintahan, 16,4% pendidikan, 11,7% konstruksi, 8,6% transportasi dan pergudangan. Kedengarannya bagus di atas kertas, kan? Tapi, coba kita lihat realitanya. Kita punya 85.717 orang mengungsi di Aceh. Ratusan sekolah rusak, ribuan fasilitas kesehatan tidak berfungsi, dan pemerintah bilang utang itu untuk sektor kesehatan dan pendidikan. Menurutmu, apakah rasio utang 40,46% terhadap PDB itu aman? Atau pemerintah terlalu optimis? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Program makan bergizi gratis, ambisi vs realitas. Sekarang mari kita bicara tentang salah satu program paling ambisius pemerintahan Prabowo, makan bergizi gratis. Data program MBG sumber Badan Gizi Nasional, Kemenkeu, target dan realisasi. Anggaran triliun, target penerima akhir, juta orang, realisasi Oktober 2025, juta penerima. Penyerapan anggaran Oktober 2025 hanya dapur SPPG aktif, unit. Di atas kertas, ini program fantastis. Presiden Prabowo bahkan membandingkan dengan Brasil yang butuh 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerima. Tapi, mari kita lihat fakta di lapangan yang jarang diekspos media. Ke-1, kasus keracunan massal. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia JPPI melaporkan, hingga Oktober tahun 2025, ada 11.566 kasus keracunan makanan MBG. Ya, Anda dengar benar. 11.566 anak keracunan. Kedua, masalah kualitas gizi. Riset CISDI Center for Indonesia Strategic Development Initiatives menemukan, hanya 17% menu memenuhi target 30-35. Angka kecukupan gizi energi harian 48% menu memiliki protein berlebih, 34% menu protein kurang, 45% menu masih mengandung pangan ultra proses tinggi gula. Ketiga, penyerapan anggaran rendah. Oktober tahun 2025, penyerapan baru 23% dari 71 triliun rupiah. Kemana sisa uangnya? Keempat,
Transparansi minim menurut Prof. Dr. Nur Rahmat Yuliantoro, Guru Besar HUGM. Belum ada kerangka regulasi yang jelas. Tidak ada standar kebersihan tertulis. Tidak ada juknis detail operasional. Jangan salah paham, niat program ini baik. Anak-anak Indonesia perlu gizi baik, tapi eksekusi yang buruk bisa berbahaya. Pertanyaannya, kenapa program sebesar 71 triliun rupiah tidak dipersiapkan dengan matang sebelum diluncurkan? Testimoni pengamat, Diah Satyani Saminarsih, founder CISDI. Juknis MBG belum mengatur secara detail operasional seperti standar kebersihan, keamanan pangan, pengumpulan bahan, pengemasan, suplai, hingga penyaluran makanan. Dan sekarang, kita masuk ke kontroversi terbesar, Board of Peace. Pada 22 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace di Davos, Swiss. Biayanya 17 triliun. Itu uang pajak Anda, uang rakyat. Apa itu Board of Peace? Secara resmi, ini adalah badan yang dibentuk untuk supervisi dan rekonstruksi Gaza pasca perang. Kedengarannya mulia, kan? Tapi faktanya, ke-1. Trump sebagai ketua Board of Peace diketuai oleh Donald Trump. Ya, Presiden AS yang terkenal pro-Israel. Dia punya jabatan seumur hidup di board ini. Kedua, Palestina tidak dilibatkan, Israel adalah anggota. Tapi otoritas Palestina dan Hamas tidak diundang. Bagaimana mau perdamaian kalau pihak yang berperang tidak dilibatkan? Ketiga, tidak ada dasar hukum jelas. Prof. Dr. Nur Rahmat Yuliantoro, Guru Besar UGM. Sampai sekarang kita belum tahu secara jelas apa motivasinya, apa otoritasnya, dan apa legitimasi dari Board of Peace ini. Apakah ini tidak ultra-vires, melampaui kewenangan yang diakui dalam hukum internasional? Keempat, dikecam masyarakat sipil. YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, menyatakan, keikutsertaan Prabowo dalam piagam bab mencoreng suara masyarakat sipil yang turut menyuarakan kemerdekaan untuk Palestina. Praktik ini melanggengkan impunitas terhadap pelaku genosida. Kritik akademisi, Hadzamin Fadli Robi, Associate Professor UI. Bergabung dengan Board of Peace adalah cara instan untuk dianggap relevan oleh kekuatan besar, meskipun harus mengekor pada agenda yang belum tentu sejalan dengan kepentingan jangka panjang perdamaian dunia. Tapi yang paling menyakitkan adalah timingnya. Saat pemerintah menyetor 17 triliun rupiah untuk Board of Peace, 562 orang meninggal di Aceh, 85.717 orang masih mengungsi 22 desa, hilang 218.085 rumah rusak. YLBHI dengan tegas menyatakan, kami mengecam penggunaan uang pajak rakyat sebesar 16 triliun rupiah yang digunakan untuk bergabung menjadi bagian dari BAP. Semua dana ini berasal dari APBN yang seharusnya digunakan untuk memenuhi hak-hak warga negara. Aksi penolakan rakyat di Bondowoso, warga turun ke jalan. Koordinator aksi Hasan Mustafa, kami mengutuk keras langkah Indonesia melalui Presiden Prabowo justru menjadi anggota Dewan Perdamaian bentukan Amerika. Karena dewan tersebut justru berada di belakang Israel. Apakah Indonesia seharusnya bergabung dengan Board of Peace? Atau uang 17 triliun rupiah itu lebih baik digunakan untuk rakyat sendiri? Diskusi di komen. Dan sekarang, mari kita bicara tentang tragedi yang seharusnya menjadi prioritas utama, bencana banjir bandang Aceh. Data bencana dari BNPB dan Posko Tanggap Darurat Aceh. Per 29 Januari tahun 2026, korban meninggal 562 orang Aceh, total Sumatera 1.204 orang meninggal masih hilang, 29 orang Aceh, 140 orang Sumatera luka berat, 456 orang luka ringan, 4.939 orang mengungsi, 85.717 orang di 986 lokasi terdampak, 2,584.067 jiwa rumah rusak, 218.085 unit 22 desa dan dusun hilang dari peta Indonesia. Biarkan angka itu meresap sejenak. 22 desa hilang. Desa-desa seperti Lubuk Siduk, Sekumur, Tanjung Gelumpang di Aceh Tamiang, Desa Guci, Risetongo di Aceh Utara, Kutatongo dan Babah Suak di Nagan Raya, Bintang Pupara dan Kalasegi di Aceh Tengah.
Mereka tidak hanya kehilangan rumah, mereka kehilangan identitas, kehilangan sejarah, kehilangan tanah leluhur yang sudah ratusan tahun mereka tinggali. Penyebab bencana, Walhi Aceh menyatakan tegas, ini bukan sekadar fenomena alam, melainkan dampak langsung kebijakan yang permisif terhadap perusakan ruang hidup. Data Walhi, 99% aktivitas pertambangan emas ilegal Peti berada di daerah aliran sungai luas Peti di 8 kabupaten. 8.289 hektar di kawasan ekosistem Leuser, 2016 hektar. Ahmad Shalihin, Direktur Walhi Aceh. Peti menghancurkan hulu sungai, membuat tanah labil, longsor mudah terjadi, dan banjir tak terbendung. Penanganan pemerintah, pada 29 Januari tahun 2026, Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengakhiri status tanggap darurat dan beralih ke status pemulihan. Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana menyebut keputusan ini terlalu tergesa-gesa. Alfian, juru bicara koalisi, fakta di lapangan menunjukkan penanganan darurat di banyak wilayah terdampak belum sepenuhnya selesai. Hingga kini, lumpur tebal sisa bencana masih mengisi banyak desa dan fasilitas publik seperti gedung sekolah dan layanan medis. Sementara itu, pemerintah pusat fokus pada Board of Peace Program MBG terus berjalan dengan masalah keamanan pangan utang negara terus bertambah dan rakyat Aceh. Mereka ditinggalkan berjuang sendiri. Kenapa menurutmu bencana Aceh kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat? Share insight kalian di komen. Mari kita hubungkan semua titik ini. Pertanyaan fundamental. Ke-1, prioritas yang salah. Dengan utang 9.637 triliun rupiah dan 562 korban meninggal di Aceh, apakah bijak menyetor 17 triliun rupiah untuk Board of Peace yang bahkan tidak melibatkan Palestina? Kedua, transparansi dan akuntabilitas program MBG dengan anggaran 335 triliun rupiah berjalan tanpa kerangka regulasi jelas, menyebabkan 11.566 kasus keracunan. Siapa yang bertanggung jawab? Ketiga, kepentingan siapa? Board of Peace diketuai Trump seumur hidup, pro-Israel, tanpa mandat jelas dari PBB. Apakah ini untuk kepentingan Palestina, atau kepentingan geopolitik elite? Keempat, rakyat terlupakan saat 85.717 orang Aceh masih mengungsi. Kenapa tidak ada perhatian setara dengan program-program bergengsi pemerintah? Pandangan pengamat, Prof. Dr. Nur Rahmat Yuliantoro, UGM. Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang konsistensi prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Dia Satyani Saminarsih, CISD. Untuk mencapai hasil optimal, ruang perbaikan program MBG masih terbentang luas. Ahmad Shalihin, Walhi Aceh. Ini bukan sekadar fenomena alam, melainkan dampak langsung kebijakan yang permisif terhadap perusakan ruang hidup. Kesimpulan, ini bukan tentang menyerang pemerintah. Ini tentang akuntabilitas. Uang 9.637 triliun rupiah itu bukan uang pemerintah. Itu uang rakyat. 335 triliun rupiah MBG itu pajak Anda. 17 triliun rupiah Board of Peace itu hasil kerja keras rakyat Indonesia. Dan rakyat berhak tahu apakah uang mereka digunakan dengan bijak. Apa yang bisa kita lakukan? 1. Edukasi diri, jangan telan mentah-mentah narasi resmi. Cek data. Verifikasi sumber. 2. Diskusi konstruktif, gunakan kolom komentar untuk debat cerdas, bukan saling hujat. 3. Desak transparansi, gunakan hak suara. Transparansi dan akuntabilitas dimulai dari kita. 4. Support korban Aceh, jika mampu, salurkan bantuan langsung. Solidaritas itu nyata. Like jika setuju transparansi itu penting, komen pendapat kalian, share ke yang perlu tahu, subscribe Nextroom untuk investigasi berikutnya, aktifkan lonceng notifikasi dari 3 isu ini. Utang, MBG, Board of Peace, atau bencana Aceh, mana yang paling mendesak diprioritaskan? Kenapa? Nextroom, fakta, bukan opini. Data, bukan propaganda. Kebenaran, bukan sensasi.